Hai, perkenalkan nama saya David Anis Marpaung dengan NIM 1020924129. Saya dari kelas SI S108A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data yang telah saya buat yang bertujuan untuk mempermudah dari adanya pembayaran sebuah rumah sakit. Di mana adapun tugas dari yang saya buat ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester sistem basis data. Yang pertama, saya menggunakan ERD sebagai penggambaran bagaimana sistem basis data yang telah saya buat. Demikian struktur sistem basis data yang saya buat, di mana dalam basis data yang saya buat memiliki beberapa entitas yang dimana dilengkapi dengan beberapa atribut di setiap entitasnya. Untuk pertama, kita akan melihat adanya entitas pasien, yang dimana pasien memiliki beberapa atribut, adanya nama, jenis kelamin, ID pasien sebagai pribadi key, alamat, tanggal lahir, dan umur. Yang dimana adapun entitas pasien ini memiliki relasi terhadap pembayaran, yang dimana pasien dapat melakukan pelunasan pembayaran, yang dimana pembayaran memiliki entitas ID rincian, tanggal pelunasan, ID pembayaran, dan status pembayaran. Setelah itu, pembayaran memiliki relasi terhadap rincian transaksi, yang dimana relasi yang dimiliki antara keduanya adalah di dalam pembayaran menampilkan rincian transaksi. Rincian transaksi ini memuat beberapa informasi seperti adanya beberapa layanan yang telah kita gunakan dalam rumah sakit, yang dimana dalam layanan ini mencatat nama ruangan yang kita gunakan, yang dimana ruangan ini di setiap ruangan memberikan adanya pelayanan. Nah, dalam pelayanan ini pun dia dimasukkan ke beberapa kategori, yang dimana ada entitas kategori untuk mengelompokkan terhadap pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien, yang dimana di dalam entitas kategori terdapat nama kategori, ID kategori sebagai primary key, dan departemen sebagai pengelompokan. Nah, dari ERD yang telah kita lihat di atas, di mana dalam ERD saya memiliki entitas pasien, ruangan, pembayaran, rincian transaksi, layanan, dan kategori untuk menggolongkan pelayanan, yang dimana adanya relasi yang terdapat di sistem basis data saya. Di dalam sistem basis data yang telah saya buat ini adalah relasi antara pasien dan pembayar, yang dimana relasinya itu one to many, dengan penjelasan satu pasien dapat melunasi banyak transaksi pembayaran, tetapi satu transaksi hanya dapat dilunasi oleh satu pasien. Yang kedua, adanya relasi antara ruangan dan layanan, yang dimana relasinya adalah one to many, dengan penjelasan satu ruangan ini dapat memberikan beberapa layanan, misalnya seperti layanan rawat inap, obat, dan perawatan lainnya. Dan ada relasi yang ketiga antara layanan dengan kategori, yang dimana relasinya adalah many to one, dengan penjelasan satu kategori ini bisa memiliki banyak layanan, yang dimana dalam satu kategori ini dapat menyimpan berbagai jenis layanan. Yang keempat, adanya relasi antara layanan dan rincian transaksi, di mana hubungan relasinya adalah many to one, di mana banyaknya data layanan dapat dicatat oleh satu rincian transaksi, demikian sebaliknya. Contohnya, data layanan pemberian obat dan rawat inap dapat dicatat dalam satu rincian transaksi. Relasi kelima yaitu adalah pembayaran dan rincian transaksi dengan relasi one to many. Penjelasannya, satu kali pembayaran dapat menampilkan beberapa rincian transaksi yang digunakan pasien di rumah sakit.
Contohnya pembayaran dapat memuat rincian transaksi seperti obat, rawat inap, dan tindakan medis. Yang kedua, di sini saya menampilkan adanya relation model yang dimana agar memudahkan bagi teman-teman dapat membayangkan bagaimana sistem basis data saya ini dapat bekerja dan bagaimana hubungan tiap antar subentitas dengan entitas lain yang dihubungkan melalui forging key. Yang dimana bisa kita lihat di sini adanya forging key yang terdapat dalam pembayaran, yang dimana forging key-nya yaitu adalah ID rincian, yang dimana ID rincian ini merupakan primary key dari entitas rincian transaksi. Demikian untuk hubungan yang lainnya dapat kita lihat secara jelas bagaimana relation model ini menggambarkan hubungan setiap primary key dan forging key yang berada dalam masing-masing entitas. Nah, di dalam tabel ini pun saya menjelaskan bagaimana atribut itu memiliki tipe datanya masing-masing dengan keterangannya juga masing-masing. Seperti ID pasien yang memiliki tipe data integer, di mana ya itu dia ID pasien hanya memuat angka dan tidak ada kombinasi huruf. Nama pasien dengan varchar yang dimana nama pasien dapat memuat huruf sampai dengan 150 huruf. Jenis kelamin yang dimana saya menggunakan tipe data enum dengan memberi pilihan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk alamat saya menggunakan tipe data teks yang dimana agar penulisan alamat tidak terbatas karena kita tidak tahu terhadap seberapa panjang nama alamat untuk seseorang. Yang selanjutnya ada tanggal lahir yang menggunakan date yang dengan format penulisan tahun, tanggal, dan bulan. Untuk umur saya menggunakan integer yang dimana keterangannya umur hanya memuat angka. Demikian untuk tabel kategori. Kita dapat melihat tipe datanya yang telah terlampir di sini, yang dimana semuanya menggunakan varchar. Lalu ada tipe data untuk ruangan, yang dimana tipe data untuk ruangan ini semuanya, yang dimana tipe data untuk entitas ruangan ini semuanya menggunakan varchar. Dan pada tabel layanan juga rata-rata saya menggunakan tipe data varchar, kecuali di harga yang saya menggunakan tipe data desimal, di mana yang dapat memuat 16 digit angka dengan 2 koma angka di belakang. Lalu untuk yang tanggal layanan saya menggunakan date, untuk format penulisan tahun, bulan, dan tanggal. Demikian untuk tabel selanjutnya. Demikian untuk entitas selanjutnya ada tabel pembayaran, di mana tabel pembayaran ini saya menggunakan lebih banyak juga tipe data varchar dengan pada ID pembayaran, ID pasien, dan ID rincian saya menggunakan tipe data varchar. Pada status saya menggunakan tipe data enum karena pada status ini di entitas pembayaran itu menjelaskan apakah dari pembayaran ini sudah dilunaskan atau belum. Setelah kita membahas bagaimana struktur dari database yang akan saya buat, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana saya membuat database saya dengan menggunakan DDL dan DML, di mana DDL digunakan untuk membangun struktur dari database saya dan DML digunakan untuk mengisi
dari adanya nilai atau data yang akan diisi ke dalam masing-masing entitas. Untuk tahap pertama kita akan menggunakan DDL, di mana DDL merupakan Data Definition Language untuk mendefinisikan struktur dan membangun adanya struktur dari sebuah database, yang dimana pada tahap pertama uh, kita akan mengetik MySQL min root pada XAMPP kita, yang dimana pada shellnya. Lalu ketika 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 sudah berjalan, kita akan membuat yang namanya create database dengan membuat nama database yang telah kita rancang, yang dimana saya memberi nama database saya dengan pembayaran underscore rs129, yang dimana 129 merupakan NIM belakang saya. Setelah database berhasil dibuat, database tersebut akan siap digunakan untuk menambahkan setiap entitas ke dalam database yang telah dibuat seperti pada berikut, dimana seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, saya memiliki 6 entitas, di mana ke-6 entitas ini akan dibuat masing-masing entitas ke dalam bentuk tabel, yang dimana di setiap tabel nanti memuat adanya atribut, maaf. Nah, untuk itu pada DDL-nya, di sini saya pertama membuat tabel pasien, yang dimana di dalam tabel pasien ini saya menggunakan perintah DDL create table dengan nama table pasien 129, yang dimana berisi entitas ID pasien sebagai primary key, yang kedua ada nama pasien dengan tipe varchar, yang dimana ketiga ada jenis kelamin yang diberi pilihan enum dengan pilihan laki-laki dan perempuan. Setelah kita memasukkan semua perintah yang telah kita input, jika berhasil, maka tampilan bahwa tabel berhasil dibuat dan disimpan dalam database akan terlampir seperti gambar di bawah ini, yang dimana adanya query OK dan keterangan bahwa data berhasil ditambahkan dan disimpan. Demikian untuk yang kedua. Setelah saya membuat adanya tabel pasien, saya membuat tabel kategori, yang dimana tabel kategori ini sama dengan di atas, yang telah disesuaikan dengan atribut yang telah saya tentukan tadi, lalu disesuaikan dengan tipe data yang telah saya rancang pada tabel. Nah, untuk DDL-nya sepertinya kita bisa melihat melalui formatnya dan cukup mudah untuk mengikutinya, karena dalam materi yang saya tampilkan ini saya sudah menyediakan bagaimana format penulisannya jika kita membangun sebuah database di dalam XMPP. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kita mengambil dan menambahkan adanya primary key dari entitas lain yang akan dijadikan foreign key di tabel tersebut. Saya akan mengambil contoh pada tabel layanan 129, di mana di sini terdapat primary key yaitu ID layanan yang bertipe datakan varchar, dan di sini ada foreign key, yang dimana ID kategori dan ID ruangan dengan
ini kita kita jadikan sebagai forging key di dalam entitas create table dengan penulisan forging key ini ID kategori dan reference ini menunjukkan dari mana asal dari adanya primary key tersebut. Nah, ID kategori merupakan merupakan primary key dari entitas kategori 129. Demikian juga untuk yang ID ruangan, di sini tertulis bahwa dia merupakan primary key dari entitas ruangan 129. Untuk tampilan, jika kita berhasil menambahkan dan membuat primary key dan virgin key pada entitas, maka ada keterangan bahwa kita telah berhasil menambahkan dan menyimpan database tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya setelah mengisi nilai kepada kepada struktur database yang telah saya buat, yang dimana saya mengisi nilai tersebut dengan menggunakan data manipulation language. Data manipulation language ini berfungsi untuk menambahkan dan mengedit mengedit data yang akan dimasukkan ke dalam struktur database yang telah dirancang melalui DDL, di mana pada tabel pasien 129 dengan perintah insert into nama dari entitas, baru value yang akan dimasukkan adalah buka kurung 101, petik 2 Yanto, petik 2 tutup, petik 2 buka, L untuk melambangkan ini sebagai jenis kelamin, dan ini sebagai nama kota, dan ini sebagai tanggal lahir, ini sebagai tahun, yang dimana penulisan dari adanya nilai data yang diinput ini disesuaikan dengan dengan tipe data yang telah kita buat pada struktur DDL, yang dimana pada tabel pasien yang memuat pertama yaitu ID pasien. ID pasien ini bertipe integer, jadi untuk integer seperti itu penulisannya, dan nama pasien bertipekan Fatsar, jenis kelamin untuk tipe datanya enum dengan pilihan laki-laki dan perempuan, dan alamat bertipe data teks, tanggal lahir bertipe data date, dan umur untuk tipe datanya integer. Seperti itu untuk penggunaan dari DML, Data Manipulation Language, pada database yang saya buat. Di sini, di setiap entitas yang telah saya buat, maka harus diisi dengan adanya nilai atau value yang akan disimpan di dalam struktur database yang telah seperti saya rancangkan pada IRD di atas. Nah, untuk DML-nya sepertinya sudah bisa dimengerti, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu adanya normalisasi, yang dimana tujuan dari kita melakukan normalisasi ini adalah yaitu menyimpan data yang terkait langsung untuk
Tujuan kita melakukan normalisasi ini adalah untuk menghindari duplikasi data dan ketergantungan yang tidak diperlukan, sehingga data lebih efisien dan teratur, yang dimana normalisasi ini bertujuan agar data yang disimpan itu tidak terjadi adanya data yang dicatat secara berulang kali, yang dimana pada normalisasi ini kita diberikan tabel yang masih dalam bentuk abnormal lizard form, yang dimana setiap tabel bernilai multi-value dan masih bersifat universal, di mana kita dapat melihat pada ID transaksi dia memiliki nilai 1, tetapi pada pada ID layanan dia memiliki dua bernilai multi value. Pada nama layanan dia bernilai multi value, dan pada biaya layanan pada dia memiliki multi value dan jumlah dan total. Demikian juga untuk yang ID transaksi, di mana satu ID transaksi ini, satu nilai ini memiliki keterangan nilai multi value pada tabel lainnya, yang dimana dari tabel ini kita akan membentuk yang namanya bentuk normal ke-1, yaitu 1NF, di mana pada tabel bentuk normal pertama ini setiap kolom hanya boleh menyimpan satu nilai atomik dan tidak adanya data yang berulang dalam satu baris, yang dimana kita di sini akan memecah antara ID transaksi ini dengan ID layanan, dan kita akan memecah nama layanan agar setiap kolom nanti dia hanya memiliki satu nilai tunggal, dan pada tabel hasil ini memecahkan data layanan yang sebelumnya berada dalam satu barisan menjadi beberapa baris terpisah, memecahkan entitas yang memiliki nilai multi value agar menjadi nilai atomik, yang dimana dari transformasi dari tabel anormal ini menjadi tabel normal ke-1, di mana kita bisa melihat bahwa di tabel ini setiap datanya sudah dalam bentuk setiap datanya ini sudah dalam bentuk nilai atomik dan tidak multi value. Seperti pada ID transaksi ini, pada kolom pertama yaitu ID transaksi dengan ID 111 memiliki ID pasien sebagai berikut, nama pasien ini dan waktu transaksinya juga ini, dia seterusnya bernilai tunggal. Nah, demikian juga untuk yang lain. Tetapi dari bentuk ini masih ditemukan adanya anomali. Nah, jadi untuk itu makanya walaupun tabel ini sudah dipecah menjadi bentuk yang seperti ini, dia bisa akan lebih lebih dibuat mudah dipahami dan tersusun dengan mengubahnya ke dalam bentuk normal kedua, yang dimana bentuk normal kedua ini dicapai dengan memisahkan atribut-atribut yang tidak bergantung secara langsung pada seluruh primary key gabungan, yang dimana dalam bentuk ini data dipisahkan ke dalam beberapa tabel, yang dimana seperti yang kita bisa lihat di sini, nama pasien di sini bergantung di dalam dua kunci, yang dimana adanya ID pasien dan ID layanan, yang dimana jika pasien menggunakan beberapa layanan yang telah tersedia. Nah, oleh karena itu data dipisahkan ke dalam beberapa tabel seperti tabel pasien, layanan, dan transaksi, dan detail transaksi. Tidak diperkenalkannya adanya partial function, di mana artinya setiap kolom dalam tabel berhubungan dengan kunci utama, maka kolom yang memiliki hubungan harus dipecah. Di mana pada tabel ini, di tabel pasien yang memiliki hubungan dengan kunci yaitu hanya nama pasien. Nah, demikian juga untuk tabel layanan. Di ID layanan ini menjadi
kunci untuk akses atas atas nama layanan biaya layanan. Demikian juga untuk tabel transaksi, ID transaksi, dan ID pasien. ID transaksi ini menjadi akses kunci untuk ID pasien dan waktu transaksi, di mana kita jika ada terjadinya perubahan data, maka data yang lain tidak akan terganggu dan tidak akan mengalami yang adanya redundansi data. Yang dimana jika terjadi perubahan pada data ID pasien, dia tidak mengganggu terhadap tabel layanan yang telah tersimpan dan terhadap tabel transaksi. Nah, dan pecahannya terakhir adalah tabel detail transaksi, yang dimana tabel detail transaksi ini memuat ID transaksi sebagai kunci dan ID layanan dan jumlah. Setelah dari bentuk kedua, terdapat bentuk terakhir yang dimana terdapat bentuk setelah bentuk kedua terdapat bentuk normal ketiga, yang dimana 3NF ini dengan bentuk normal ketiga 3NF ini menghasilkan 4 tabel utama, yaitu pasien, layanan, transaksi, dan detail transaksi. Setiap tabel tersebut hanya menyimpan data yang terkait langsung dengan primary key untuk menghindari duplikasi data dan ketergantungan yang tidak perlu, sehingga data lebih efisien. Demikianlah penjelasan untuk sistem database yang telah saya buat. Demikian, adapun salah kata atau salah menjelaskan dari saya minta maaf. Demikian saya tutup untuk sesi menerangkan dari materi sistem database yang telah saya buat. Terima kasih.